mendengarkan podcast ini. Membahas mengenai Tritunggal, kedudukan dan tempat Roh Kudus dalam Allah Tritunggal adalah masalah yang sangat pelik. Setiap kali membahas atau berbicara mengenai Allah Tritunggal, Roh Kudus selalu mendapat tempat sebagai pribadi ketiga. Ini pasti. Selama ini orang Kristen hampir semua memandang Roh Kudus sebagai pribadi ketiga. Dipandang dari sudut teologis doktrinal, apakah bisa dibenarkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal? Nah, untuk membahas hal ini dengan cermat dan tepat, kita harus terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan pribadi itu. Nah, kemudian kita harus merumuskan atau membuat formulasi apakah Roh Kudus itu suatu pribadi. Apakah Roh Kudus bisa dikatakan suatu pribadi? Ya, memang sulit untuk menemukan definisi apakah pribadi itu. Tetapi saudara, biasanya yang dikatakan pribadi adalah entitas atau oknum yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Benda tidak dapat dikatakan sebagai pribadi sebab bukan entitas atau oknum yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Jangankan benda ya saudara. Hewan atau binatang saja yang memiliki kehidupan tidak bisa dikatakan pribadi karena pikiran, perasaan, dan kehendaknya berkualitas rendah. Tidak seperti yang dimiliki manusia. Jadi bicara soal pribadi itu oknum atau entitas yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak yang kualitasnya tertinggi sebagai makhluk. Yang kualitasnya tertinggi. Jadi secerdas apapun hewan tidak bisa dikatakan sebagai pribadi karena kualitas pikirannya rendah. Walaupun binatang juga punya rasio, saudara, punya kecerdasan. Tetapi definisi mengenai pribadi ini belum lengkap kalau hanya dikatakan yang namanya pribadi itu oknum yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu belum lengkap, saudara. Sebab ternyata tersirat dalam Alkitab, walaupun tidak secara langsung dijelaskan definisi atau formulasinya, secara tersirat Alkitab menunjukkan bahwa pribadi adalah oknum yang bisa mandiri, yang independen, dan bisa tidak terikat oleh siapapun dan apapun. Ini penting, saudara. Jadi definisi pribadi itu selain punya pikiran, perasaan, kehendak dengan kualitas tinggi, juga memiliki kemandirian, independence. Atau dengan kalimat lain, memiliki kedaulatan. Pribadi yang bermakna oknum dapat mengambil keputusan tanpa dipaksa atau diatur oleh pihak manapun. Dengan demikian, satu entitas disebut sebagai pribadi bila ia bisa memiliki kedaulatan sendiri. Lucifer dan para malaikat bisa memiliki kedaulatan sendiri. Itulah sebabnya mereka bisa memberontak kepada Allah. Bisa memiliki kedaulatan. Kedaulatan artinya keberhakan atas hidupnya dan segala keinginannya. Lucifer bisa berkata, aku ingin, aku hendak. Oh, makanya Lucifer dan para malaikat yang dihasut bisa memberontak kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa ia memiliki kehendak bebas. Salah satu dari ciri entitas atau oknum yang disebut berpribadi memiliki kebebasan memilih, mengambil keputusan, dan bertindak. Demikian pula dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga bisa berdaulat dengan memiliki kehendak dan rencana sendiri, saudara. Tetapi dalam kenyataannya di Alkitab Perjanjian Baru, kita menemukan bahwa Tuhan Yesus memilih taat. Dia meletakkan kedaulatan pribadinya di kaki Bapa dan
Prinsipnya adalah makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai individu manusia. Kita juga memiliki kedaulatan. Kisah Adam dan Hawa itu merupakan peta yang jelas bahwa manusia punya kedaulatan. Ia bisa bertindak sendiri dan menentukan nasibnya sendiri. Jadi bicara soal pribadi, cirinya harus ada dua, punya pikiran, perasaan, dan kehendak yang kualitasnya tinggi, betul, seperti Allah, betul. Yang kedua, punya kemandirian, punya kedaulatan. Lucifer punya kedaulatan. Mestinya dia meletakkan kedaulatannya itu di kaki Tuhan. Malaikat, ya, punya kebebasan. Tuhan Yesus, iya, dia memilih, bukan kehendakku yang jadi, Bapa kehendakmu lah. Walaupun dia pada mulanya sempat berkata, jika boleh Bapa, cawan ini lalu daripadaku. Tetapi dia mengakhiri pernyataan, bukan kehendakku yang jadi Bapa, tetapi kehendakmu lah. Dan ia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Nah, jelas ya saudara, apakah Roh Kudus bisa dikatakan suatu pribadi? Tentu saja bisa. Sebab biasanya yang dikatakan sebagai pribadi adalah oknum yang memiliki apa tadi? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Apakah Roh Kudus pribadi? Iya. Dalam Alkitab dapat dijumpai banyak informasi dan penjelasan bahwa Roh Kudus memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Hal ini terbukti dalam beberapa informasi yang ditulis Alkitab bahwa Roh Kudus memiliki kehendak. Dalam ayat ini dikatakan bahwa Roh Kudus memberikan karunia. Tersirat di balik pernyataan itu bahwa Roh Kudus berkehendak memberikan karunia, sekaligus di sini nampak bahwa Roh Kudus memiliki hak untuk memberikan kuasa itu. Roh Kudus mempunyai pikiran, Roma 8:27. Dalam teks ini dikatakan bahwa Roh Kudus menyelidiki. Nah, kata menyelidiki dalam teks aslinya adalah ereunao, yang juga bisa berarti investigate, yang bermakna memeriksa dengan teliti untuk mendapat suatu hasil yang tepat dan detail. Itu investigasi. Dalam kegiatan investigasi ini membutuhkan apa? Pikiran yang cerdas. Roh Kudus memiliki kecerdasan untuk itu. Dalam Alkitab juga dikatakan bahwa Roh Kudus mempunyai pengetahuan dan menyelidiki segala sesuatu, bahkan yang ada di dalam diri Allah. Tapi maaf ya, ini jangan sampai ayat ini ditafsirkan keliru loh. Bahkan Roh Kudus juga menyelidiki apa yang ada dalam diri Allah. Waduh, seakan-akan Roh Kudus ini pribadi yang bisa terpisah dari Allah Bapa, lalu intervensi ke dalam. Itu keliru. Kalimat ini kalau tidak dipahami dengan benar menimbulkan pemikiran yang salah. Seakan-akan Roh Kudus bisa terpisah dari Allah sehingga berintervensi terhadap diri Allah. Tetapi yang benar bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah, berasal dari Allah sendiri atau keluar dari Allah. Ia tidak akan berintervensi setiap keluar dari Allah sendiri. Nah, untuk memperjelas harus dibaca 1 Korintus 2 ayat 11. Tadi kan 1 Korintus 2:10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kita bandingkan dengan 1 Korintus 2 ayat 11. Ayat berikutnya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kata roh manusia dalam ayat ini bukan berarti roh yang dapat terpisah dari manusia. Bukan berarti roh manusia bisa terpisah dari manusia. Roh manusia itu sendiri menyatu dengan pribadinya. Nah, cuman bedanya dengan Allah ada. Nah, ini sekarang rumit. Roh Allah bisa hadir di mana-mana tanpa pribadi Allah Bapa sendiri. Tetapi manusia tidak. Di mana ada roh manusia, di situ ada pribadi manusia. Saya ulangi.
Jadi ayat itu bisa memberi kesan seakan-akan Roh Kudus bisa menyelidiki intervensi dalam diri Allah. Tidak tepat. Nanti kita lihat ayat-ayatnya, nanti dipelajari secara detail ya. Bahwa Roh Kudus itu keluar dari diri Allah. Dia tidak akan intervensi karena roh itu keluar dari diri Allah. Perbandingannya dengan manusia. Siapa yang tahu roh manusia? Ya manusia itu sendiri, kan gitu. Artinya bukan kita punya roh bisa keluar lalu menyelidiki kita, kan nggak begitu. Bukan sama seperti manusia punya roh. Roh manusia yang kenal manusia itu sendiri. Bukan berarti roh kita bisa misah lalu menyelidiki diri kita. Enggak. Bukan itu maksudnya. Sama dengan itu roh Allah. Itu bukan berarti dia bisa keluar menyelidiki Allah. Bukan. Jangan salah mengerti. Cuman bedanya begini saudaraku. Kalau roh Allah itu keluar dari diri Allah, ia bisa ada di mana-mana tanpa pribadi Allah. Kalau manusia, di mana ada roh manusia, di situ ada pribadinya. Itu bedanya. Nah, ke bawah ini nanti akan saya jelaskan soal itu, karena ini kuncinya. Ini kuncinya. Kalau saya ada di sini, saya tidak ada di rumah. Tapi kalau pribadi Allah, dia di surga, rohnya ada di mana-mana. Roh Allah bukan pribadi Allah, tetapi roh Allah mewakili Allah. Dalam banyak ayat di dalam Alkitab sering muncul pernyataan bahwa roh Allah atau Roh Kudus didukacitakan. Roh Kudus dapat didukacitakan. Ini berarti Roh Kudus memiliki perasaan. Berkenaan dengan hal ini, Alkitab juga jelas menunjukkan bahwa Roh Kudus bisa dihujat. Berbicara mengenai penghujatan Roh Kudus sebenarnya semakin memperjelas Allah Tritunggal. Bahwa satu-satunya representasi atau perwakilan Allah yang memenuhi jagat raya dan yang bekerja di hati manusia hanyalah Roh Kudus. Sedangkan Allah Bapa dan Allah Anak itu di surga. Sedangkan yang ada di dalam kehidupan manusia, di tengah-tengah manusia itu rohnya. Itulah sebabnya kalau Roh Kudus dihujat sama dengan tidak dihargai, maka tidak ada wakil Allah yang lain. Tuhan itu tertib. Allah itu tertib sekali, saudara. Tertib. Ada Bapa yang tidak pernah kelihatan, yang berdaulat tanpa batas dan menyimpan berjuta misteri. Yang tidak pernah kelihatan, ada putranya yang tunggal, yang pemerintahnya sejak zaman purbakala, sejak zaman dulu kala. Tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi. Ini kepala pemerintahan, saudaraku. Tapi di surga ini, Bapak Anak itu di surga. Roh Kudus yang mewakili Allah. Nah, saya menyimpang dulu ya. Waktu Tuhan Yesus menjadi manusia, itu Allah yang mengelola jagat raya. Tuhan Yesus mengosongkan diri. Yang tadinya di sebelah kanan Allah Bapa, dia jadi manusia. Allah Bapa di surga. Roh Kudus yang mencengkeram menguasai jagat raya. Di sini Roh Kudus direct dengan Allah Bapa tanpa Allah Anak. Karena Allah Anak mengosongkan diri. Nanti kalau Tuhan Yesus sudah bangkit dan duduk kembali di tempat di mana sebelumnya dia berada, duduk sebelah kanan Allah, betul? Kembali connect dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus tidak keluar dari Allah Anak. Roh Kudus keluar dari Allah Bapa. Makanya Tuhan Yesus berkata, Anak tidak bisa berbuat apa-apa tanpa melihat Bapa. Melihat itu artinya tanpa disertai, diajar, dibimbing, dikomandoi. Hebat ya. Nanti kita akan bahas kata per kata itu. Ini saya sudah gatel sehingga langsung ke Roh Kudus. Karena banyak pertanyaan, Roh Kudus dari kemana kok belum ada. Saya munculkan dulu, nanti kita akan balik ke beberapa ciri pribadi anak Allah, Allah Anak. Ya. Jadi Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Ini teksnya, ayatnya ada. Bukan keluar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika jadi manusia, Allah Bapa yang mengambil alih semua pemerintahan. Nanti pemerintahan ini dikembalikan ke Tuhan Yesus. Dan penglihatan itu dilihat oleh Daniel. Yang lanjut usia menyerahkan kekuasaan kepada anak manusia. Dan di dalam satu teks dikatakan, nanti aku kalahkan musuhmu di bawah kakimu.
Itu Bapak yang ngomong. Dengan cara apa Bapak mengalahkan musuh-musuh Tuhan Yesus? Dengan rohnya yang memenuhi seluruh jagat raya. Jadi enggak pusing. Kita itu sekarang udah enggak pusing soal Allah Tritunggal. Anda pusing itu karena kan orang bilang, satu. Berapa Allah kita? Enggak penting. Kan harus esa. Emangnya 3? Enggak. Esa dalam kehendak. Esa dalam lembaganya. Pribadinya 2. Roh Kudus mewakili semua jagat raya. 3 dong. Ya Tritunggal namanya. Emang begitu dari sononya. Oke. Jadi ketika Roh Kudus dihujat, itu udah nggak ada representasi yang lain. Selesai. Tertib banget Allah Bapak itu. Ya udah Rohku dihujat, aku sedih ngomong lagi. Nah, Dia yang mewakili kami. Kamu menolak, kamu melawan Dia, selesai. Habis. Nah, itu maksudnya, Saudara. Jadi, berbicara mengenai penghujatan Roh Kudus sebenarnya semakin memperjelas Allah Tritunggal. Bahwa satu-satunya representasi Allah yang memenuhi jagat raya dan yang bekerja di hati manusia hanyalah Roh Kudus, sementara Allah Bapa dan Allah Anak di surga. Itulah sebabnya kalau Roh Kudus dihujat atau sama dengan tidak dihargai, maka tidak ada wakil Allah yang lain. Kalau Tuhan Yesus menyatakan bahwa Ia beserta dengan orang percaya sampai akhir zaman, aku tidak akan meninggalkan kamu, Dia menyertai melalui Roh Kudus atau dalam Roh Kudus. Oke, saya teruskan. Roh Kudus juga melakukan banyak hal sebagaimana suatu pribadi bertindak dan berbuat. Misalnya Ia memimpin orang percaya kepada kebenaran. Dalam teks ini Roh Kudus disebut sebagai roh kebenaran sesuai dengan fungsinya yang menuntun orang percaya kepada segala kebenaran. Roh Kudus menyadarkan dan meyakinkan seseorang akan dosanya. Roh Kudus membantu berdoa. Dan karya yang paling dahsyat adalah menaungi Maria sehingga mengandung dan melahirkan Mesias. Itu dahsyat. Itu Allah Bapa yang mengerjakan. Tapi Bapak di surga disuruh rohnya aja kerjakan. Gitu saudaraku. Masih banyak lagi tindakan Roh Kudus yang diungkapkan dalam Alkitab sehingga sulit membantah bahwa Roh Kudus bukan pribadi. Dia adalah pribadi. Jika itu kata jika itu penting. Dia adalah pribadi jika ditinjau dari keberadaannya yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Sulit dikatakan bukan pribadi. Dia pribadi. Jika ditinjau pada keberadaannya, yaitu memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Semua data yang ditulis dalam Alkitab ini membuktikan bahwa Roh Kudus dapat dikatakan suatu pribadi. Tetapi masalahnya, ini dia masalahnya. Apakah Roh Kudus bisa dikatakan sebagai pribadi ketiga? Itu jadi masalah. Jawabnya tidak mudah. Sebab selama ini sudah terpatri dalam pikiran banyak orang Kristen bahwa Roh Kudus pribadi ketiga secara mutlak. Dan yang dapat terpisah dari Allah seakan-akan bisa mandiri atau independen. Itu di pikiran banyak orang Kristen, termasuk pikiran saya selama puluhan tahun. Dalam hal ini orang percaya yang mau memperoleh pencerahan harus mau rendah hati, ya, harus mau diubahkan, ya. Yuk kita jujur melihat kebenaran Injil untuk memformulasikan kembali doktrin-doktrin yang selama ini sebenarnya kurang tepat, kurang lengkap. Ya walau formulasi tersebut berbeda dengan pandangan konservatif yang sudah mengakar, seakan-akan sejajar dengan firman Tuhan harus rela ditanggalkan kalau itu tidak lengkap dan tidak akurat. Ya. Apakah Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal? Tentu saja bisa dijawab, ya. Sebab Roh Kudus adalah representasi dari Allah Elohim. Bila jawabnya menggunakan kata bisa, bisa dijawab ya, bisa. Itu berarti tidak mutlak. Bisa ya, berarti kata bisa itu memberikan kesan bahwa ini tidak mutlak. Harus diingat bahwa Roh Kudus bukan Allah Bapa dan juga bukan Allah Anak. Roh Kudus adalah Roh Kudus.
Nah, nanti kita akan belajar kenapa disebut Roh Kudus, kenapa bukan Roh Allah. Sebab ketika masuk perjanjian baru, ini kasih uang muka dulu ya, nanti kita bahas. Dia tinggal dalam diri orang percaya. Supaya orang percaya mulai berjaga-jaga, waspada terhadap kehidupannya. Sebab dia bersama dengan Roh Allah yang kudus. Itu hebat. Roh Kudus sama dengan Roh Allah sama. Kenapa disebut Roh Kudus? Sebab aku kudus, kuduslah kamu. Jadi Roh Kudus adalah Roh Kudus. Harus dicatat di sini. Roh Kudus bukan roh yang keluar dari Tuhan Yesus, tapi dari Bapa. Maka ketika Roh Kudus berurusan dengan manusia dan hadir di tengah-tengah kehidupan, seakan-akan dia terpisah dari pribadi Allah Bapa. Padahal tidak, dia tidak akan pernah terpisah dari Allah Bapa. Jadi ketika manusia berurusan dengan Roh Kudus, kan seakan-akan Roh Kudus itu terpisah dari Allah Bapa. Maka bisa disebut pribadi karena seakan-akan dia terpisah. Bapak di surga, rohnya di sini. Seakan-akan berdaulat, betul? Seakan-akan. Makanya bisa dikatakan pribadi ketiga. Apakah Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal? Bisa dijawab tidak atau bukan. Bila dikaitkan dengan relasinya atau hubungannya yang tidak dapat terpisah dari Allah. Saya ngomong begini aja, nanti kita baca. Saya ngomong gini. Lucifer, malaikat-malaikat bisa memberontak nggak? Bisa, karena betul pribadi yang berdaulat. Tuhan Yesus bisa, jangan takut, tapi dia memilih tidak. Manusia bisa, Roh Kudus tidak bisa, karena Roh Allah sendiri. Dia tidak akan pernah berdaulat karena dia representasi dari Allah Bapa. Bisa dikatakan, apakah Roh Kudus bisa dikatakan pribadi ketiga? Bisa. Tentu bisa dijawab ya. Karena ketika manusia berurusan dengan Roh Kudus, seakan-akan tidak ada Allah Bapa. Allah Bapa di surga, Roh Kudus di tengah-tengah umat. Betul? Tapi bisa dikatakan tidak. Karena Roh Kudus tidak pernah berdaulat. Lucifer bisa memberontak, malaikat bisa memberontak, Tuhan Yesus bisa memberontak, bisa, apa yang boleh tidak. Manusia bisa. Roh Kudus bisa memberontak? Tidak mungkin, karena dia keluar dari Allah, bagian dari Allah, representasi atau perwakilan dari Allah sendiri. Dia selalu connect dengan Allah. Nah, ketika ini Allah Bapa tidak pernah kelihatan. Ketika Tuhan Yesus bangkit, dia duduk kembali sebelah kanan Allah Bapa, maka Roh Allah dikonekkan kembali. Dia punya hak untuk seakan-akan memutus. Nah, ini mesti dijawab. Catat lagi, udah saya catat. Apa maksudnya Roh Kudus itu jadi roh penghibur? Utusan Allah. Nanti ada lagi tuh PR-nya, sudah saya siapkan. Mengapa Tuhan Yesus memanggil Allah? Memanggil Bapa Allahku, Allahku. Itu semua kan mesti diteropong dengan jelas. Ya kan dia jadi manusia Pak, tapi dia pribadi Allah loh. Jadi gimana? Sebab kita harus bicara jujur. Mana Anda baca Alkitab Roh Allah itu bisa terpisah dari Allah Bapa? Enggak bisa berdaulat. Sebab itu kedaulatan Allah Bapa sendiri. Lucifer, Tuhan Yesus bisa memberontak, bisa, tapi Tuhan Yesus nggak memilih memberontak, oke? Malaikat bisa, manusia bisa, Roh Kudus nggak bisa. Kenapa? Representasi Allah Bapa, bagian dari diri Allah. Kalau saya ada di sini, nggak ada saya di rumah. Tapi kalau Bapa ada di sorga, rohnya bisa di mana-mana. Jadi ketika terus berkata, Bapa kami yang di sorga, di situ ada ajaran Tritunggal sebenarnya. Bapa kami yang di sorga, mestinya di mana-mana dong. Enggak, dia di sorga, yang di mana-mana rohnya. Dan Roh Kudus mewakili Bapa dan Anak. Tapi nanti di Kisah Rasul kita baca, ketika Paulus bandel, jangan nyebrang ke Asia, Roh Kudus sudah tegur, dia masih bandel. Roh Kristus yang turun. Nah itu Tuhan Yesus turun. Masa Pak? Lalu kita ngomong gitu dulu mau jawab apa? Cuman you terikat dengan doktrin yang ada jadi takut. Oke. Jadi apakah Roh Kudus bisa dikatakan pribadi ketiga? Bisa. Kenapa? Sebab di tengah-tengah umat seakan-akan Allah Bapa tidak di situ. Seakan-akan dia bisa terpisah. Tapi juga bisa dikatakan tidak, karena Roh Kudus tidak pernah berdaulat.
Tersirat di Alkitab bahwa pribadi adalah entitas yang bisa berdaulat dengan kemandirian penuh, seperti Tuhan Yesus, Lucifer, dan para malaikat serta manusia. Jadi Roh Kudus juga bisa dikatakan bukan pribadi ketiga, sebab tidak ada penjelasan atau kesan atau isyarat bahwa Roh Kudus bisa mandiri dari Allah. Tidak pernah. Kalau Lucifer, malaikat, bisa memberontak kepada Allah, juga Tuhan Yesus memiliki peluang tidak taat kepada Allah seperti manusia. Tapi Roh Kudus tidak akan pernah bisa memberontak kepada Allah atau tidak nurut. Sebab Roh Kudus adalah roh dari Allah sendiri yang tidak mandiri dan berdaulat berdiri sendiri. Tidak pernah. Mengapa melawan Tuhan Yesus atau yang sama dengan menghujat, speak a word against, bisa diampuni? Saya menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Tadi saya sudah singgung. Sebab Roh Kudus menyatu dengan Allah Bapa. Dia representasi dari Allah Bapa yang tidak terpisah. Menghujat Roh Kudus berarti menolak seluruh tindakan Allah. Bukan berarti Roh Kudus lebih besar dari Tuhan Yesus. Enggak. Dia representasi. Nangkep ya? Kok mau terus nggak diampuni? Menghujat Roh Kudus itu berarti dia menolak karya Allah dalam hidupnya. Roh Kudus salah satunya representasi. Dan kalau ada orang berkata begini, Pak, apakah saya sudah menghujat Roh Kudus, Pak? Belum. Kok Bapak tahu? Ya tahu aja. Betul Pak, kalau kamu sudah menghujat Roh Kudus, kamu nggak nanya begini. Kamu punya mata hati udah gelap, udah nggak bisa. Anda tahu nggak kebenaran ini nanti implikasinya besar, implikasinya luar biasa. Ini bukan hanya hal yang bersifat doktrinal, itu ada implikasinya. Bukan mengada-ada, saya merasakan. Kita akan lebih mengasihi Tuhan, lebih menghormati Tuhan. Maka tulisan saya kalau ada nama Yesus, selalu ada Tuhan depannya. Saya nggak berani sebut Yesus. Laku-laku saya dulu kan tuh, Yesus, Yesus. Aduh, saya nyesel gitu. Makanya kalau bilang Yesus, saya bilang Tuhan. Kita ada kata Tuhannya. Kita suka kurang ajar. Oh Yesus teman lu emangnya? Aduh, dia Tuhan semesta alam, saudaraku. Amin. Dan kita bisa all out membela dia loh. Saya tidak pernah loh se-all out hari ini loh. Luar biasa. Dan saya lebih menghormati Bapak di surga. Lebih gentar gitu, lebih takut gitu. Betapa kudus dahsyatnya Allah Bapa, Allah semesta alam. Betapa kita gentar, saudaraku. Ya. Pokoknya implikasinya ada. Amin. Anda bisa mengerti? Nah, nanti kalau belajar terus, nanti hidup kita diubahkan. Ya. Bukan hanya pengetahuan teologi kita bisa debat. Enggak. Justru saya nggak debat. Kita kalau ke daerah-daerah, saudara, doktrin ini belum bisa disampaikan. Saya takut nanti benturan. Lebih baik kita menghindar saja. Ya. Kita hindari yang namanya konflik atau friksi. Bukan takut. Jangan sampai kita belum menyampaikan hal yang prinsip, mereka sudah resisten sama kita. Tuh Pak Erastus kayak saksi Yehova. Nah padahal dia belum dengar sekali pertemuan. Nggak bisa jelasin dong dalam waktu 10-15 menit atau 1 jam. Ya. Oke. Sebenarnya kalau mengatakan bahwa Roh Kudus pribadi ketiga, seakan-akan atau kesan yang bisa timbul bahwa Roh Kudus bisa terpisah dari Allah Bapa. Padahal Roh Kudus adalah roh Allah Bapa sendiri. Roh Kudus adalah cara kehadiran Allah Bapa di segala tempat, di sepanjang zaman dan waktu. Allah ada di mana-mana sebagai Allah yang maha hadir. Tapi pribadi Allah Bapa tetap di surga. Maka dalam doa Bapa kami terucap Bapa kami yang di surga, bukan di mana-mana. Kalau yang di mana-mana itu Allah gelandangan. Itu di kalimat terakhir ada itu. Justru itu menunjukkan supremasi Allah kita loh. Pribadi Allah itu ada tahtanya. Terhormat di tempat yang maha tinggi. Di terang yang tak terhampiri. Rohnya yang di mana-mana. Bukan Allah-Allah yang ada di gua, di batu, di pohon beringin, pohon asem, atau pohon sawo. Itu Allah gelandangan. Hebat ya? Itu justru supremasi Allah kita, keunggulannya di situ. Dia ada tempat, ada tahta. Hebat loh. Hebat pokoknya. Di mana aku ada, kamu ada. Kata Tuhan Yesus. Jadi Tuhan ada di sana, di mana? Ada di sana. Nah di mana-mana, rohku yang di mana-mana. Amin. Kalau kita nyanyi lagu rohku
Tuhan Yesus sungguh hadir di sini gimana? Iya di sini lewat rohnya. Tapi mungkin nggak sekali-kali Tuhan hadir. Mungkin sekali. Kenapa tidak? Mungkin sekali. Kenapa tidak? Bisa. Tapi kalau Allah Bapa saya nggak yakin. Mati kita. Mati kita. Allah itu dahsyat. Anda pernah dengar saya ngomong? Bumi ini 1 dari 8 planet di keluarga matahari, solar system, betul? Ada 200 miliar matahari, you bisa bayangkan. 200 miliar matahari di galaksi Milky Way. Galaksi Milky Way 1 dari 4 miliar galaksi. Bisa bayangin? Nggak bisa. Allah lebih besar dari itu. Itu yang bisa dihitung manusia. Belum yang nggak bisa dihitung. Belum lahirnya planet-planet baru. Betapa misterinya Allah Bapa. Saya itu baru mengerti ya. Di Perjanjian Lama ada kata-kata gini. Jangan banyak ngomong karena kamu Bapa di surga, kamu di bumi. Ada itu ayatnya. Dulu saya nggak ngerti. Jangan banyak bicara. Hati-hati kalau kamu bicara. Dia di surga, kamu di bumi. Dulu kan saya nggak tahu. Sekarang saya baru tahu. Oh begitu. Ini di kitab Mazmur saya tulis tuh. Saya buka semua ayat. Setiap ayat saya periksa soal tahtamu di surga. Allah di surga. Di Perjanjian Lama sudah tahtamu di surga, tahtamu di surga. Kemana aku bisa menjauhi rohmu? Rohmu bukan Allah sendiri. Kalau Allah Bapa di surga, rohnya di mana-mana. Clear banget ya, clear banget. Tapi karena selama ini kita suka diintimidasi dengan Allah nggak mungkin 3, nggak mungkin 1. Kita ikut ke bawah. Sekarang udah beda. Allah kita berapa? Jadi berapa Allahnya? Nggak perlu. Itu ada Allah Bapa, ya itu Allah yang pernah kelihatan. Tuhan Yesus itu yang memerintah. Roh Kudus yang ada di mana-mana yang mencengkeram jagat raya. Jadi 3 dong? Enggak, 1. Kok 1? Kehendaknya. Lembaganya 1. Nggak boleh begitu. Kok nggak boleh? Emangnya lu siapa? Boleh nggak boleh? Tapi mestinya asa. Mestinya lu dari mana tahu soal Allah? Itu sudah ada 1450 sebelum Masehi. Udah ada. Lu dari mana taunya? Kita mah jujur ngambil Alkitab orang Yahudi, betul? Kita mengadopsi, mengimpor tanpa mengubah. Wah, luar biasa, saudara. Pokoknya paling bener deh. Walaupun Roh Kudus disebut sebagai Roh Allah juga, tapi bagaimanapun Roh Kudus tidak sama dengan pribadi Bapa dan pribadi Anak. Mengapa? Sebab Roh Kudus adalah perwakilan dari lembaga Allah atau Elohim. Satu him banyak ya, yang esa. Oleh karena Roh Kudus adalah perwakilan dari Allah, maka Roh Kudus sehakikat atau sama dengan Allah atau Elohim. Oleh sebab itu orang percaya harus menanggapi, menerima, dan memperlakukan Roh Kudus sebagai pribadi yang hidup dan menghormatinya sebagaimana menghormati Allah Bapa dan Allah Anak. Nah, tadi saya belum menyebut satu kalimat di paragraf sebelumnya ya. Kalau Roh Kudus sudah dikatakan mutlak sebagai pribadi ketiga, maka penjelasan mengenai Allah yang esa menjadi sulit. Nanti meletakkan Tuhan Yesus bingung kita. Perhatikan kalimat ini. Kalau Roh Kudus bisa dikatakan mutlak sebagai pribadi ketiga, mutlak loh. Kita kan nggak mutlak, relatif. Bisa ya, bisa tidak. Kalau dikatakan mutlak pribadi ketiga, penjelasan mengenai Allah Tritunggal menjadi tidak masuk akal, mustahil, aneh. Sulit kita menjelaskan. Yang benar adalah Allah Bapa di surga, Allah Anak dulu di sebelah kanan Allah Bapa, dan Roh Kudus ada di mana-mana mewakili lembaga ini. Jadi pernyataan Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal bersifat relatif, tidak mutlak, tergantung dari sudut mana pernyataan itu berangkat. Dari sudut mana Pak? Ya tadi sudah saya jelaskan. Kalau orang berurusan dengan Roh Kudus seakan-akan tidak ada Bapa di surga, seakan-akan terpisah. Ini pribadi ketiga. Karena pribadi Allah Bapa di surga, rohnya di sini. Bisa dikatakan seakan-akan terpisah kan? Yang pribadi ketiga, benar. Tapi bisa dikatakan tidak, karena Roh Kudus tidak pernah terpisah dari kesatuan dengan Allah Bapa. Roh Kudus tidak berdaulat sendiri. Makanya tidak bisa dikatakan pribadi ketiga. Kalau kita katakan Roh Kudus pribadi ketiga secara mutlak, tidak ada Bapa, Anak, Roh Kudus, mutlak. Jadi kacau kita menjelaskannya. Ada Bapa yang nggak pernah kelihatan, Tuhan Yesus yang menerima segala kuasa pemerintahan, dulu di sebelah kanan maksudnya, dan Roh Kudus yang hadir di bumi mengatasi jagat raya ini. Clear, clear.
Kalau orang ribut soal Allah yang esa itu karena memang tidak mau terima Tuhan Yesus itu sebagai Allah, sebagai Tuhan. Memang nggak ada Tuhan selain Allah, tidak ada, karena Tuhan cuma satu, Tuhan Yesus. Allah Bapa bukan Tuhan seperti Tuhan Yesus loh. Allah Bapa itu Bapa. Maka Anda perhatikan di Perjanjian Baru kalau menyebut Allah selalu Bapa. Waduh, dulu kita nggak ngerti maksudnya apa. Allah semesta Bapa segala roh itu Allah Bapa. Semua roh berasal dari Dia, termasuk manusia. Maka dikatakan Yesus menjadi yang sulung. Nggak mungkin kita lahir dari Tuhan Yesus, dari Allah Bapa. Tapi di Alkitab itu Elohim, Pak, ya kan? Elohim itu di situ. Ya, Anda kan tahu waktu ditulis itu Alkitab untuk orang-orang Israel yang primitif 430 tahun jadi budak, harus ditulis demikian rupa. Kitanya mesti ngerti kemudian hari. Setelah kita punya rangkaian Kejadian sampai Malaki, Matius sampai Wahyu, baru kita tahu gambaran yang jelas. Maka bersyukur kita hidup di zaman sekarang ini. Makanya anak-anak muda ya, anak-anak muda sekolah minggu, wah mesti diajarin begini. Lalu 3, nggak penting. Emang persoalan buat lo. Mesti diajarin. Mereka tuh nggak ngerti. Iya ya, gue bingung ya. Nggak usah bingung. Saya kalau baca buku-buku soal Alkitab Tunggal, pusing saya. Wah ini kacau ini. Nggak jelas ini. Ada buku-buku dogmatika soal Alkitab Tunggal cuma 4-5 halaman. Buset, gimana mau menjelaskan itu? Dan kayak seperti menghindari gitu. Kita nggak usah menghindari. Seakan-akan pengajaran Allah Tritunggal itu kelemahan Kristen. Oh, justru kekuatan kita. Allah anak, Tuhan semesta alam. Tanpa Dia tidak satu pun yang jadi. Pemerintahan yang sebelum dunia dijadikan. Diterima nggak? Agak terserah itu. Bukan urusan gua. Oke, jadi kalau kita menghadapi Roh Kudus, seakan-akan kita menghormati Bapak ya. Amin. Kita tidak boleh macam-macam. Kalau kita bikin salah, kita mendudukan Roh Kudus. Ampuni aku Tuhan. Seseorang yang tidak menghormati Roh Kudus berarti sama dengan tidak menghormati Allah Bapa dan Allah Anak. Oleh sebab itu orang percaya setiap kali berperkara atau berurusan dengan Roh Kudus harus melandasi diri dengan pemahaman bahwa dirinya sedang berurusan dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Jadi setiap kali kita berperkara atau berurusan dengan Roh Kudus harus melandasi diri dengan pemahaman sedang berurusan dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Sebaliknya setiap kali kita berurusan dengan Allah Bapa dan Allah Anak, kita harus menghayati bahwa Allah hadir di situ melalui di dalam Roh Kudus. Dalam hal ini jelas sekali Roh Kudus adalah representasi lembaga Allah yang esa. Dengan penjelasan ini maka keberadaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus mudah dipahami oleh pikiran manusia sehingga tidak membutuhkan gambaran atau ilustrasi bermacam-macam yang makin mengacaukan kebenaran mengenai Allah Tritunggal. Dalam sepanjang Alkitab dapat ditemukan tindakan Allah Bapa dan Allah Anak sebagai pribadi yang terpisah. Bapa Anak bisa terpisah. Klimaksnya adalah ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, terpisah betul-betul. Apalagi di kayu salib ketika dia berkata, Eloi, Eloi lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Benar-benar terpisah loh. Benar-benar terpisah. Perpisahan pribadi dengan Bapa ini membuka kemungkinan Tuhan Yesus memiliki kehendak yang berbeda dengan Bapa. Bisa. Hal ini sangat berbeda dengan Roh Kudus. Tidak pernah Roh Kudus atau Roh Allah bergerak tanpa melakukan apa yang Allah inginkan. Tidak pernah. Roh Kudus salah terus ditegur Bapak. Nggak boleh, nggak boleh. Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau Tuhan Yesus hampir-hampir pernah. Bapak kalau boleh cawani lalu. Terus ya, tapi untuk itu aku datang. Untuk itu tuh untuk mati. Kalau Roh Kudus nggak pernah. Menyimpang-nyimpang sampai ditegur. Nggak pernah. Yang ada adalah Paulus diingatkan Roh Kudus nggak mau nurut, hampir nekat. Roh Kristus yang datang. Itu hebat loh. Itu jarang terjadi begitu-begitu tuh. Makanya indah banget ya firman itu ya. Semua itu kita lihat detailnya, detailnya. Semua peristiwa menyangkut Roh Kudus diangkat semua. Wah, perlu kerja keras saudaraku. Kerja keras. Biarpun cuma 5 halaman, nggak bisa 1, 2, 3 jam nggak bisa. Setiap ayat diteliti gitu. Nanti ada kata Roh Kudus keluar dari Bapa. Tuhan Yesus juga berkata, aku datang dari Bapa. Datangnya Tuhan Yesus dengan datangnya Roh Kudus beda. Roh Kudus itu keluar dalam bahasa aslinya artinya
flow out terus menerus. Kalau Tuhan Yesus keluar, jebret, tuh hebat tuh, itu kata itu. Kok bisa nangkep? Ya, nggak tahu, saya tahu aja. Ini kenapa Tuhan bilang aku keluar dari Bapa? Roh Kudus keluar dari Bapa. Keluarnya dua kata ini beda. Jadi kalau keluar terus menerus. Jadi keluarnya aku keluar dari Bapa. Dengan Roh Kudus keluar dari Bapa. Kata keluar ini beda. Tidak pernah Roh Kudus atau Roh Allah bergerak tanpa melakukan apa yang Allah inginkan. Ia tidak pernah berdiri sendiri. Ia hanya melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dalam perjanjian baru, ia menjadi utusan Bapa dan sekaligus Tuhan Yesus. Tapi Roh Kudus bisa menegur, Paulus bandel, Tuhan Yesus datang. Bisa loh. Jadi betul-betul Roh Kudus ya Roh Kudus, Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus masuk air, dibaptis, Roh Kudus turun. Clear nggak? Nggak usah malu kita ngaku begini, ini justru yang paling benar begini. Sejatinya Roh Kudus adalah kuasa dari Allah yang berpribadi. Nah ini kalimat agak mengerikan tapi saya tulis. Kuasa dari Allah yang berpribadi, yang melingkupi jagat raya. Oleh karena tidak kelihatan seperti angin, maka disebut ruah dalam bahasa Ibrani. Tidak ada tempat yang tidak dalam lingkupan Roh Kudus. Mazmur 139 ayat 5-9. Itulah sebabnya Allah disebut Maha Hadir. Namun perlu dicatat di sini bahwa kehadiran Allah bukan berarti kehadiran pribadi Allah sendiri. Nah loh. Kehadiran Allah bukan berarti kehadiran pribadinya. Bingung ya? Bisa kalau Allah, kalau Erasus nggak bisa. Di mana ada roh Erasus, di situ ada Erasusnya. Tapi di mana roh Allah pribadinya bisa ada di sana. Oh itu hebat ya. Dapat di surga hebat. Ia selalu bersemayam di surga. Dan banyak lagi itu ayat yang mengatakan Mazmur 24. Oh ini banyak ayat, banyak sekali. Allah bersemayam di surga. Rohnya di mana-mana. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajar mengucapkan kalimat Bapa kami yang di surga. Ini menunjukkan bahwa pribadi Bapa tidak ada di mana-mana, ia ada di surga. Tetapi kehadirannya ada di mana-mana melalui Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus selain merupakan representasi dari Allah Bapa, juga representasi dari Allah Anak. Setelah Allah Anak kembali ke tempat semula, setelah kebangkitannya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dalam hal ini Roh Kudus sebagai fasilitas milik Allah Bapa dan Allah Anak yang melingkupi jagat raya. Dan yang sulit dijelaskan adalah begini Bapak Ibu. Ya, nggak tahu bagaimana menjelaskan. Ketika Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa, itu Roh Kudus juga representasi dari Allah Anak. Nah nyambung linknya ini nggak bisa dijelaskan. Tapi kalau kita lihat broadcasting, frekuensi, ngerti banget gitu nyambungnya, linknya. Bisa link gitu, bisa ngeling, bisa. Bukan hal yang sulit. Tapi karena pikiran kita biasa konservatif, kita kan nggak bisa menjelaskan. Allah semesta alam kan Allahnya ilmu pengetahuan. Amin. Jadi kalau Tuhan Yesus bisa jadi manusia itu linknya putus banget. Dengan Bapa putus. Dengan Roh Kudus putus. Putus. Ketika naik ke surga linknya disambung kembali. Maka Tuhan Yesus bisa hadir. Sebenarnya dengan keberadaan pribadi Allah Bapa dan Allah Anak di surga. Dengan kenyataan bahwa Allah Bapa Allah Anak di surga. Itu sementara Roh Kudus melingkupi jagat raya. Melaksanakan kehendak dan rencananya. Menunjukkan keunggulan atau supremasi Allah dibanding dewa-dewa yang mengembara dan bergelandangan di banyak tempat lain. Allah semesta alam Bapa di surga, Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa, itu menunjukkan keunggulannya. Makanya terus naik, awan menutup, bagaimanapun ada tahta Allah yang berbeda tempat dan tingkatan dengan makhluk ciptaan. Bagaimanapun. Jadi kalau Tuhan Yesus menambahkan Bapa di surga untuk membedakan Bapa yang benar, yaitu di surga dan Bapa yang tidak di surga, maka ini satu hal yang mutlak harus dipahami. Bapa adalah pribadi yang memiliki tempat tertentu yang permanen. Kalau Bapa yang memiliki tempat, maka ia berkuasa, memerintah, dan berdaulat atas semesta alam, tiada batas. Ini kalimat terakhir paling penting ini.
Jika Bapa punya tempat permanen, Dia berkuasa memerintah dan berdaulat atas semesta alam tanpa batas. Amin.